Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Juliawanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai perilaku menyimpang dari perkuliahan Ilmu Sosiologi. Jadi, apa itu perilaku menyimpang? Bicara mengenai perilaku menyimpang, ada 3 pengertian yang saya ambil. Yang pertama dari Van der Zande tahun 1979. Menurut beliau, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah orang dianggap adalah hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Yang kedua dari Horton dan Ham tahun 1993. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Yang ketiga dari Baker dalam Horton and Ham tahun 1993. Perbuatan disebut menyimpang apabila perbuatan itu dinyatakan menyimpang, sehingga penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan, melainkan konsekuensi atau akibat dari adanya peraturan dan diterapkannya sanksi-sanksi oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan bukanlah sesuatu yang melekat pada suatu tindakan, tetapi diberi ciri menyimpang melalui definisi sosial. Definisi sosial sendiri dapat diberikan oleh golongan atau kelas berkuasa atau oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, tindakan non-conform, tidak sesuai dengan nilai atau norma yang ada. Contoh beberapa tindakan ini yaitu mengenakan sandal ke sekolah yang dimana itu seharusnya memakai sepatu, membolos, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori perilaku yang terlalu maju atau terlalu rasional, terlalu baik, dan sebagainya. Dalam tahap tertentu masih taraf individual, partikulir sebagaimana disebutkan tersebut. Yang kedua ada tindakan antisosial atau tindakan melawan kebiasaan masyarakat maupun kepentingan umum. Contoh, menarik dari pergaulan, keinginan bunuh diri, bully, alkoholisme, dan seterusnya. Yang ketiga, tindakan kriminal. Misalnya, pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, dan sebagainya. Selain dari bentuk-bentuknya, kita juga bisa melihat beberapa jenis perilaku menyimpang. Yang pertama, ada perilaku penyimpangan yang diterima dan penyimpangan yang ditolak. Penjahat maupun orang-orang baik yang sangat baik merupakan penyimpangan. Maka Jack dan Rafael and Florence Nightingale adalah menyimpang. Perbedaannya adalah ditolak yang diterima, di mana Jack the Ripper merupakan seorang pembunuh, jadi penyimpangannya merupakan penyimpangan yang ditolak. Sementara Florence Nightingale adalah penyimpangan yang diterima, dia merupakan orang yang sangat baik sampai melebihi batas wajar kebaikan seorang manusia, seperti itu. Lalu ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Dalam kehidupan sosial yang sebenarnya sukar dijumpai, orang yang sepenuhnya menyimpang atau disebut konformis. Yang mudah dijumpai adalah menyimpang dalam batas-batas tertentu dan konformis dalam batas tertentu, sehingga sukar dijumpai oleh orang secara mutlak menyimpang. Yang ketiga ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer terjadi pada kasus seseorang yang menyimpang dalam hal-hal tertentu, temporer. Penyimpangan tidak berurang sehingga perilakunya tidak mendapatkan cap atau label sebagai penyimpang. Penyimpangan sekunder terjadi pada kasus orang yang memperlihatkan perilaku khas menyimpang. Misalnya karena perilaku penyimpang itu dilakukan berulang sehingga memang orang tersebut kemudian dikenal sebagai menyimpang. Selanjutnya ada penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Bahwa perilaku korupsi itu jahat, bahwa merokok itu merusak kesehatan, bahwa nafsa itu merusak jiwa dan raga, sebagian besar orang tersebut tentu setuju dengan pernyataan ini. Tapi kemudian tidak melakukannya, demikianlah tidak selamanya budaya nyata sejalan dengan budaya ideal. Lalu ada penyimpangan individual dan penyimpangan campuran. Penyimpangan individual dilakukan oleh seorang individu tanpa melibatkan kelompoknya. Lalu penyimpangan kelompok dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok, meskipun sebenarnya ada saja individu yang tidak menyukai tindakan tersebut. Sebagai contoh, pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh sekelompok pengendara kendaraan bermotor. Pengendaraan tersebut dapat jadi bukan kehendak pribadi masing-masing. Lalu selanjutnya ada penyimpangan adaptif. Penyimpangan ini adalah penyimpangan yang berfungsi sebagai cara untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Lalu bagaimana perilaku menyimpang dapat terbentuk? Ternyata ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dapat terbentuk. Yang pertama ada teori biologi. Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana perilaku menyimpang
dapat menghubungkan dengan biologis, misalnya cacat bawaan lahir, tipe tubuh tertentu, bisa juga endopop atau gemuk halus, mesomorf, sedang atletis, dan ektokorturus dengan perilaku jahat. Yang kedua ada teori psikologi. Perilaku penyimpangan sering dianggap sebagai penyakit mental, jadi orang menyimpang itu mengalami penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Yang ketiga ada teori sosialisasi. Proses sosialisasi ini terjadi tidak sempurna, dapat terjadi karena mengalami inferioritas atau minder akibat cacat fisik bawaan lahir atau memperoleh informasi yang tidak lengkap, misalnya mengenai kehidupan sosial. Seseorang menghayati kehidupannya dalam kelompok menyimpang, kebudayaan khusus menyimpang di Delaine Area dalam sosiologi dikenal sebagai black area atau kawasan pemukiman kumuh yang sering bersosialisasi dengan orang-orang kriminal yang dijumpai di hampir setiap kota karena pengaruhannya dalam para penyimpang. Yang keempat ada teori anomi. Perilaku menyimpang muncul dalam masyarakat karena adanya anomi atau kesimpangsiuran norma atau keadaan tanpa norma yang pasti sebagai patokan berperilaku. Anomi menimbulkan perilaku menyimpang karena mengakibatkan keterpisahan emosional, baik itu ketidakberdayaan, ketidakberartian, keterpencilan antara seseorang dengan masyarakatnya. Lalu berikutnya ada teori masyarakat atau disebut juga teori labeling. Seseorang berperilaku menyimpang karena oleh masyarakat diberi cap menyimpang. Pemberian cap ini mendorong individu melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan self-fulfilling prophecy atau pembenaran maupun peramalan diri bahwa ia adalah menyimpang. Berikutnya adalah teori konflik. Teori konflik meliputi dua hal, yaitu teori konflik budaya dan teori konflik sosial. Konflik budaya terjadi pada masyarakat dengan ciri pluralitas atau kemajemukan. Di masyarakat tersebut terdapat dua atau lebih kelompok dengan subkultur yang saling berbeda, sehingga suatu perilaku yang sesuai dengan subkultur tertentu dapat berarti penyimpangan terhadap subkultur yang lain. Sementara teori konflik sosial menerangkan bahwa penyimpangan terjadi karena adanya perbedaan norma dan kepercayaan antar kelas-kelas, sehingga suatu perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku kelas tertentu dinyatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Lalu sebenarnya apa dampak dari penyimpangan sosial ini? Ada beberapa dampak yang terjadi jika penyimpangan sosial terjadi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali para anggota lingkungan oleh masyarakatnya yang lain. Pelaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku menyimpang tersebut sebagai suatu wabah penyakit sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Ada dampak lainnya adalah menciptakan batasan antar lingkungan kelompok yang ada satu dengan yang lain karena adanya parameter sosial. Hal ini dapat lihat contohnya beragam suku yang ada di Indonesia. Ada orang suku Jawa memiliki ciri khas berkata lembut, sedangkan orang Batak memiliki ciri khas tegas, sehingga perbedaan tersebut kadang membuat kelompok satu dengan kelompok lain menjadi segan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpang sosial yang karena dikuncilkan, sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan kepedulian akan satu sama lain dapat membuat masalah lingkungan di masyarakat sekitar. Dengan adanya penyimpangan sosial memiliki potensi mengakibatkan gangguan di lingkungan masyarakat, sehingga bisa terjadi terus-menerus, tapi ada juga yang malah menyesuaikan dengan sesuatu yang terjadi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah penyimpangan sosial terbagi menjadi beberapa bentuk yang beragam, dari yang dapat memberi dampak positif hingga dampak yang negatif kepada masyarakat sekitar. Dengan mempelajari penyimpangan sosial, kita menjadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Namun, walaupun seseorang telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika orang tersebut memiliki keinginan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka kita sebagai orang yang ada di sekitarnya harus dapat membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pembahasan mengenai perilaku menyimpang dari mata kuliah pengantar ilmu sosiologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.